La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kisah kali ini tentang asal-usul bekas tapak kaki Nabi Ibrahim alaihissalam atau makam Nabi Ibrahim. Ada sebagian orang yang salah memahami tentang makam Ibrahim ini. Ada yang mengira kalau makam Ibrahim itu adalah kuburan Nabi Ibrahim. Makam Ibrahim sebenarnya adalah bekas tapak kaki Nabi Ibrahim alaihissalam sewaktu membangun Ka'bah. Kemudian kini diabadikan dalam bentuk prasasti dengan lubang di atasnya. Dikisahkan bahwa setelah Nabi Ismail setuju untuk membantu Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, maka Nabi Ibrahim bersama dengan anaknya pun mulai membina Ka'bah setelah Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada mereka tempat yang harus dibina Baitullah itu. Makam Nabi Ibrahim merupakan salah satu tempat yang tak boleh dilewatkan untuk dikunjungi saat beribadah ke tanah suci. Makam Ibrahim merupakan sebuah batu bekas pijakan kaki Nabi Ibrahim yang dipercaya merupakan sebuah mujizat dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran ayat 96 sampai 97. Surah Al-Imran ayat 96. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baitin wudi'a للناس للذي ببكة مباركا إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. Yang artinya, sesungguhnya rumah ibadah yang pertama yang dibangun untuk manusia adalah Baitullah yang berada di Bakkah atau Mekah yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Surat Al-Imran ayat 97. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alam الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Yang artinya, di dalamnya terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makam Ibrahim. Siapa yang memasukinya, Baitullah, maka amanlah dia. Di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu pun dari seluruh alam. Ada dua riwayat yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala meninggikan tapak Baitullah sebelum dibina oleh Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail. Tapak Baitullah tidak terkena bala bencana taufan sewaktu taufan besar melanda. Satu riwayat lagi mengatakan bahwa tapak Baitullah itu telah runtuh dalam taufan besar, seperti mana runtuhnya bangunan-bangunan besar yang lainnya. Setelah peristiwa taufan besar melanda, maka sesungguhnya tidak ada orang lain yang memulai pembangunan kembali kecuali Nabi Ibrahim dan anaknya. Setelah Nabi Ibrahim yang berhijrah dan tinggal di daerah Mekah bersama dengan istrinya Hajar dan putranya Ismail. Kala itu Mekah masih berupa padang pasir yang tandus. Saat Ismail beranjak dewasa, Nabi Ibrahim mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan meminta bantuan anaknya. Dengan senang hati Nabi Ismail menyanggupinya. Nabi Ibrahim pun menunjuk ke arah tumpukan tanah yang lebih tinggi sembari berkata, Allah Subhanahu wa taala memerintahkanku membangun rumah di sini. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail memulai pembinaan Baitullah. Nabi Ibrahim menyusun batu, sementara Nabi Ismail mengumpulkan batu-batu besar. Seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 127.
Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Ingatlah ketika Ibrahim meninggikan fondasi Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami. Sesungguhnya Engkau-lah yang Maha mendengar, lagi Maha mengetahui." Quran Surat Al-Baqarah ayat 127. Bangunan pun semakin tinggi, kemudian Nabi Ismail membawakan batu untuk menjadi pijakan Nabi Ibrahim, yang kemudian disebut makam Ibrahim, tempat berpijaknya Nabi Ibrahim. Maka dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu Nabi Ibrahim meletakkan kakinya di batu besar itu, maka terlekatlah tapak kaki Nabi Ibrahim seperti mana dapat kita lihat sampai hari ini dekat Baitullah. Dan ini adalah suatu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini batu tersebut ditutup atau dilindungi dengan pengaman dari rongga logam untuk menghindari kerusakan. Makam Ibrahim tersebut dapat dengan mudah ditemukan karena posisinya akan dilewati saat melakukan tawaf ketika melaksanakan ibadah haji atau umroh. Ketika agama Islam datang, Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan untuk sholat di belakang makam Ibrahim. Seperti mana dalam firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 125. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. Yang artinya, ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu, Ka'bah, tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia. Ingatlah ketika aku katakan, jadikanlah sebagian makam Ibrahim sebagai tempat sholat. Ingatlah ketika kami mewasiatkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang itikaf, serta yang rukuk dan sujud. Setelah selesai membangun Baitullah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim memberikan kebenaran kepada umat manusia untuk menunaikan haji di Baitullah, seperti mana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Hajj ayat 27. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. Yang artinya, wahai Ibrahim, serulah manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Quran Surat Al-Hajj ayat 27. Yang dimaksud dengan unta kurus di atas adalah menunjukkan jauh dan sukarnya perjalanan yang ditempuh oleh jamaah haji. Setelah itu, Nabi Ibrahim naik ke gunung Jabal Abi Qubais, satu gunung yang paling dekat dengan Baitullah, dan di sana beliau memanggil dengan nama Allah, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Tuhan kamu telah membina satu rumahnya bagi kamu. Oleh karena itu, hendaklah kamu semua tunaikan haji di sana." Nabi Ibrahim menyeru ke kanan dan ke kiri seolah-olah seperti orang yang mengumandangkan azan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan seruan Nabi Ibrahim alaihissalam pada setiap yang diciptakan dalam bacaan talbiyah, dan itulah pernyataan semua orang yang mengerjakan fardu haji, karena haji itu tidak akan sah tanpa talbiyah. Bacaan talbiyah antara lainnya adalah Labaik Allahumma labaik, yang artinya, aku datang untuk menunaikan panggilanmu ya Allah. Sahabat seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu apa keutamaan makam Ibrahim tersebut? Makam Ibrahim mempunyai beberapa keutamaan, yaitu sebagai tempat sholat sunnah setelah jamaah menunaikan tawaf 7 putaran sebelum menuju Bukit Safa dan Marwah, sebagaimana dalam Sahih Bukhari nomor 1521. Telah menceritakan kepada kami Adam, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, telah menceritakan kepada kami Amr bin Dinar berkata, aku mendengar Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW datang ke Baitullah untuk haji,
Maka beliau tawaf di Baitullah 7 kali putaran, kemudian sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim, lalu keluar menuju Bukit Syafa. Dan sungguh Allah Ta'ala telah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 27, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatul hasanah." Sungguh telah ada bagi kalian suri teladan yang baik pada diri Rasulullah. Selain menjadi tempat sholat sunnah, makam Ibrahim juga merupakan tempat yang mustajab untuk memanjatkan doa. Jamaah diminta untuk memanjatkan doa khusus usai sholat sunnah, sebelum ditutup dengan doa sesuai dengan keinginan masing-masing. Pada saat musim haji, banyak sekali jamaah yang terlihat khusyuk dalam melaksanakan sholat dan berdoa di setiap waktu di belakang makam Ibrahim. Tidak jarang saat menunaikan sholat sunnah dan berdoa, jamaah menitikan air mata karena mengagumi kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah kisah asal-usul makam Ibrahim. Semoga kita mengambil hikmah dari kisah ini. Mudah-mudahan semua ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.